Shalom Sobat KKS pencinta firman Tuhan. Jumpa kembali dalam Safir, sharing firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lina Ramali. Pada episode Safir ini saya mau mengajak Sobat KKS sekalian untuk mendalami bacaan Injil pada tanggal 31 Agustus 2025 dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, 7 sampai 11. Judul perikopnya adalah tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Sobat KKS yang terkasih, bacaan Injil Lukas bab 14 ini diawali dengan pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang Farisi untuk makan. Lalu Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Melihat hal ini, Yesus berkata, "Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan lain yang lebih terhormat daripadamu." Yesus mau mengingatkan mereka bahwa belum tentu tempat terhormat itu menjadi milik mereka. Jangan-jangan itu untuk orang lain. Dan kalau itu terjadi, malunya mereka bila diminta pindah dari tempat terhormat itu. Dan di akhir perikop, Yesus menyampaikan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sobat KKS yang terkasih, dari perikop ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak menonjolkan diri, tapi agar kita punya sikap rendah hati. Seperti apakah sikap rendah hati itu? Atau apa artinya rendah hati? Dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4 kita bisa belajar bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap dirinya lebih penting dari orang lain, yang tidak menganggap lebih baik dari orang lain, dan tidak ada keinginan untuk menonjolkan diri dan keinginan diri. Tidak ada kesombongan dengan suka membanding-bandingkan, tapi yang menyadari adanya keterbatasan dalam diri. Namun, mengapa banyak orang di dunia ini, seperti juga tamu-tamu orang Farisi dalam bacaan Injil ini, yang mau mengejar tempat terhormat itu? Mengapa mereka menganggap penting mengejar tempat kehormatan tersebut? Apakah karena dengan duduk di tempat terhormat mereka akan dihormati, akan dihargai? Kita pun melihat banyak orang di dunia yang cenderung berusaha dengan berbagai cara untuk duduk di tempat terhormat, agar supaya mereka dihormati ataupun dianggap penting oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, apakah kita juga mengejar tempat kehormatan itu? Atau karena kita sudah menjadi orang percaya, yang kita kejar adalah tempat kehormatan di surga? Menjadi pertanyaan, seperti apakah tempat kehormatan di surga itu? Apakah seperti dalam bacaan Injil di perikop Matius bab 20 ayat 20 sampai 28, di mana dalam ayat 21 ibu Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus supaya anak-anaknya boleh duduk kelak di dalam kerajaan sorga, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Apakah demikian? Di manakah tempat kehormatan itu? Sobat KKS yang terkasih, tempat kehormatan di hadapan Allah adalah jauh lebih penting daripada tempat kehormatan kita di bumi. Dan sebenarnya Tuhan itu sudah siapkan tempat kehormatan buat kita, yaitu di hadiratnya. Ketika kita mau datang kepadanya dengan rendah hati setiap hari, kita berdoa, kita memuji dan menyembahnya. Kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan darinya. Lalu kita mengucap syukur atas kasih rahmat-Nya, atas pengampunannya. Di hadiratnya, kita juga mau meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan sabdanya, supaya firman-Nya sungguh hidup dalam keseharian kita. Kita pun melakukan apa yang difirmankan, apa yang menjadi kehendak-Nya.
Sobat KKS yang terkasih, ada satu kutipan ayat di Mazmur 25 ayat 14 dalam versi bahasa Inggris yang jika saya terjemahkan bebas dikatakan bahwa ada satu tempat, private place yang di-reserve untuk orang yang mengasihi Tuhan, di mana mereka duduk di dekat Tuhan dan mereka menerima rahasia pewahyuan atas janji-janji Tuhan. Wow, sungguh luar biasa bukan? Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Tuhan sudah siapkan dan reservekan tempat yang spesial, yang private untuk kita. Tempat kehormatan. Sobat KKS yang terkasih, menjadi bahan refleksi kita. Apakah kita mau datang ke tempat kehormatan itu? Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dan dalam versi bahasa Inggrisnya di NLT dikatakan, so the Lord must wait for you to come to Him, so He can show you His love and compassion. Tuhan menantikan kita untuk datang kepadanya. Tuhan mau memberkati kita dengan kasih-Nya. Maukah kita dengan rendah hati bersegera datang ke hadirat-Nya? Atau kita membiarkan tempat kehormatan itu kosong dan membiarkan Tuhan Raja kita menantikan kita? Sobat KKS yang terkasih, demikianlah sharing firman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.